Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang teori atom. Sebelum itu, perkenalkan, saya Amanda Duyanti Putri dengan NIM 70 11 925, mahasiswi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN STS Jambi. Atom adalah suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi secara kimiawi. Terdapat 3 partikel penyusun atom. Yang pertama, proton. Proton ialah partikel yang bermuatan positif pada atom. Memiliki massa 1,673 kali 10⁻⁻27 kg. Terletak di inti atom dan ditemukan oleh Ernest Rutherford. Yang kedua, elektron. Elektron ialah partikel bagian luar yang bermuatan negatif pada atom. Memiliki muatan relatif sebesar -1. Partikelnya elementer dan dapat ditemukan pada kulit atom. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson. Dan yang ketiga, neutron. Neutron ialah partikel inti atom yang tidak bermuatan. Massa neutron lebih besar daripada massa proton, yaitu 1 unit massa atom, dan neutron ditemukan oleh James Chadwick. Peneliti proton. Yang pertama, Eugen Goldstein. Goldstein melakukan eksperimen gas yang memiliki anode diberi lubang dan muatan listrik. Gas yang berada di belakang lempeng katode menjadi berpijar. Kemudian hasil penelitiannya, pada saat terbentuk elektron yang menuju anode, terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati lubang pada katode. Yang kedua, Ernest Rutherford. Rutherford menembak lembaran kertas emas yang tipis dengan hamburan partikel alfa. Jika menurut model atom Kismis-Thomson, tidak akan ada partikel alfa yang diteruskan. Namun, pada percobaan ini terlihat ada partikel alfa sebagian besar diteruskan dan dibelokkan. Sehingga, Rutherford mendapatkan bahwa massa atom terkonsentrasi di pusatnya. Kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inti atom yang berisi proton dan neutron merupakan pusat massa atom. Inti atom sangat kecil dibandingkan dengan besar atom secara keseluruhan. Peneliti elektron. Yang pertama, Thomson. Ia mengamati bahwa sinar katode dibelokkan oleh medan magnet dengan cara yang sama seperti kawat yang membawa arus listrik bermuatan negatif. Hasilnya menunjukkan bahwa sinar katode sebenarnya adalah aliran dari partikel-partikel bermuatan negatif bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yang kedua, William Crookes. William dapat membelokkan sinar yang membawa energi dan bergerak dari katode menuju anode menggunakan medan magnetik. Ia mendemonstrasikan bahwa berkas ini berperilaku seolah-olah bermuatan positif. Hasil penelitiannya, sinar katode merupakan partikel-partikel yang bermuatan negatif, mempunyai massa, dan dimiliki oleh semua materi. Yang ketiga, Robert Millikan. Ia melakukan percobaan tetesan minyak yang menggunakan medan listrik untuk mencegah tetesan minyak bermuatan jatuh sebagai akibat dari gravitasi. Hasil penelitiannya dapat mengukur muatan elektron. Dan yang terakhir, Henry Becquerel. Ia menunjukkan bahwa emisi sinar beta oleh radium dapat dibelokkan oleh medan listrik dan rasio massa terhadap muatan adalah sinar katode. Becquerel menemukan bahwa mineral dapat memancarkan radiasi tanpa terpapar sumber energi eksternal. Hasil penelitiannya, elektron merupakan komponen atom. Peneliti neutron. Yang pertama, Ernest Rutherford. Ia mengajukan hipotesis bahwa dalam inti atom harus ada partikel tidak bermuatan yang massanya hampir menyerupai massa proton. Hipotesis tersebut berhasil dibuktikan oleh James Chadwick. Ia melakukan eksperimen dengan menembaki atom berhelium dengan sinar alfa. Hasil penembakan tersebut terdeteksi partikel tidak bermuatan yang memiliki massa yang hampir sama dengan proton. Karena neutron bersifat netral, ia tergolong partikel dasar, sebab semua atom mengandung partikel tersebut, kecuali isotop hidrogen. Model atom ada 5. Yang pertama, model atom Thomson. Model ini berbentuk agar-agar. Muatan positif tersebar dalam bulatan atom dan muatan negatif di dalam atom. Kelebihannya, atom bukan bagian terkecil dari suatu unsur. Kekurangannya, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Yang kedua, model atom Rutherford. Model ini berbentuk tata surya. Atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom positif dan massa atom terpusat pada inti atom. Kelebihannya bisa menggambarkan gerak elektron di sekitar inti.
Kekurangannya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Yang ketiga, model atom Bohr. Model ini berbentuk orbit planet tata surya. Atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron serta dikelilingi elektron yang berputar dalam orbit. Kelebihannya dapat menyempurnakan kelebihan teori atom Rutherford. Kekurangannya tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Yang keempat, model atom mekanika kuantum atau gelombang. Terdapat 4 orbital di awan-awan elektron yang mengelilingi, yaitu S, P, D, dan F. Kelebihannya dapat menjelaskan posisi elektron ketika mengorbit dan mengidentifikasi proton dan neutron pada inti. Kekurangannya sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya hewan. Dan model atom yang terakhir ialah Dalton. Model ini berbentuk bola pejal yang tidak bermuatan. Atom ialah satuan terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Kelebihannya, teori pokok yang membuat ilmuwan lain tergeleng-geleng untuk mempelajari atom secara lebih mendalam. Sehingga muncul model atom yang lebih kompleks. Kekurangannya tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari materi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.